Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 9 di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami yang pertama memoryless information. Jadi sini ada anggota kelompoknya dari kelompok 9. Langsung saja ke latar belakang. Jadi dalam era informasi yang berkembang pesat, ini sangat penting untuk memahami bagaimana informasi itu diproses dan ditransmisikan. Informasi dapat dianggap tidak memiliki memori atau memoryless atau tidak bergantung pada konteks sebelumnya. Sebuah konsep yang dikenal sebagai memoryless information. Memahami konsep memoryless information tidak hanya menantang, tetapi juga membawa peluang baru dalam pengembangan teknologi informasi. Dengan memahami latar belakang konsep ini, kita dapat menggali potensi aplikasinya dalam berbagai bidang, serta menghadapi tantangan teknis yang terkait untuk mengoptimalkan proses pemrosesan informasi di masa depan. Nah, di sini kita menetapkan dua tujuan. Yang pertama itu untuk menjelaskan konsep memoryless information secara menyeluruh seperti itu. Dan yang kedua itu mengimplementasikan atau menetapkan konsep memoryless information serta solusi yang memungkinkan. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal yang pertama. Sebelumnya, perkenalkan saya Kizia Natalia Wongkar dengan NPM 2217051034 dari kelas D. Nah, di sini judul yang pertama itu The Verification of Probabilistic System Under Memoryless Partial Information Policy in Hard. Mengenai penjelasan untuk jurnal yang pertama ini, jadi di dalam jurnal ini disajikan argumen bahwa untuk mendapatkan estimasi yang akurat dari performa terburuk dari sebuah sistem probabilistik, seringkali perlu pertimbangan kebijakan informasi dari parsialnya. Nah, namun bahkan dengan mempertimbangkan kebijakan informasi parsial pun tanpa memori, masalah untuk memutuskan apakah sistem dapat bertahan selamanya dengan probabilitas positif pada suatu subset dari state menjadi tidak lengkap. Nah, sebagai hasilnya, banyak masalah verifikasi yang dapat diselesaikan dalam waktu polinomial di bawah kebijakan informasi yang sempurna. Nah, namun demikian, hasil rata-rata jangka panjang terburuk dari tugas-tugas di bawah kebijakan informasi parsial tadi tanpa memori itu dapat dihitung dengan menyelesaikan masalah pemrograman. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk jurnal yang kedua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Septi Rosalia dengan NPM 22570511018. Jadi, di sini saya akan menjelaskan untuk jurnal yang kedua, yaitu yang berjudul Memorial Subsystem. Jadi, pada jurnal tersebut menjelaskan bahwa konteks subsistem tanpa memori yang tidak boleh menyimpan informasi sensitif dan harus mencegah aliran informasi yang tidak sah keluar. Fokusnya adalah pada program perpajakan yang memerlukan perlindungan terhadap informasi sensitif. Penulis mengusulkan model komputer abstrak berdasarkan model Minsky yang terdiri dari register 0 dan register Fripp dengan instruksi-instruksi yang terbatas. Mereka mengembangkan teorema-teorema yang membuktikan keamanan model ini, terutama menunjukkan bahwa jalur nol program tidak dapat bergantung pada informasi privasi apapun. Maksud dari register 0 yaitu register ini tidak dapat menyimpan informasi apapun setelah instruksi selesai dieksekusi. Dan maksud dari register Fripp yaitu register ini dapat menyimpan informasi sementara tetapi dengan instruksi yang sangat terbatas untuk memastikan bahwa informasi tidak bocor. Selanjutnya, batasan dari model adalah masalah penghentian dan kendala dalam penggunaan tanda data variabel. Penulis mencoba memberikan solusi praktis dengan memodifikasi model untuk mengizinkan
perpindahan antara status brief dan null, serta memperkenalkan penghitung yang mengontrol waktu komputasi. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Fitri Azhara dengan NPM 221705152. Di sini saya akan menjelaskan untuk jurnal yang ketiga, di mana jurnal yang ketiga ini berjudul On the Rate of Information Loss in Memoryless System. Nah, di dalam jurnal ini penulis membahas tentang kehilangan informasi yang diinduksi melewati proses stokastik berkeadaan nyata melalui sistem tanpa memori. Nah, untuk kelas sistem tertentu, tingkat kehilangan informasi berkaitan dengan perbedaan laju entropi diferensial dari proses input dan output. Nah, tingkat kehilangan informasi terbatas dari atas oleh kehilangan informasi relatif yang diinduksi oleh sistem pada variabel acek yang didistribusikan sesuai dengan distribusi marginal proses. Nah, untuk hasilnya, hubungan antara laju kehilangan informasi dan laju entropi diferensial dari proses input dan output. Jika proses input bersifat Markov, maka proses output juga bersifat Markov. Nah, selanjutnya, fungsi sistem tertentu dapat dianggap sebagai fungsi yang memetakan sejumlah dimensi ruang ke sejumlah dimensi ruang yang lebih rendah. Dengan demikian, tingkat kehilangan informasi dapat dihitung sebagai perbedaan antara entropi diferensial dari proses input dan output ditambah dengan ekspektasi dari algoritma absolut dari sistem turunan tersebut. Gitu. Saya akan menjelaskan contoh soal dari memoryless information. Yang pertama, diketahui suatu boundary channel yang bukan simetrik sebagai berikut. Px0 sama dengan Px1 sama dengan 0,5. Yang A, cari materi kanal. Yang B, cari PY0 dan PY1. Yang C, cari joint probability Px0Y1 dan Px1Y0. Selanjutnya, nah, berikut adalah solusi dari soal sebelumnya. Lalu ini ada contoh soal lagi, yaitu yang pertama, tentukan apakah sinyal X T sama dengan cos omega 0 kali T ditambah theta adalah periodik, dan tentukan juga periode dasarnya. Nah, jawabannya, untuk memberikan periodik tidaknya, maka sinyal tersebut harus memenuhi cos omega 0 kali T ditambah periode ditambah theta sama dengan cos omega 0 dikali T ditambah theta. Persamaan di atas dapat diuraikan sebagai berikut. Cos omega 0 dikali T ditambah periode ditambah theta sama dengan cos omega 0 dikali T ditambah theta ditambah omega 0 kali periode sama dengan cos omega 0 kali T ditambah theta. Perulangan bentuk terjadi pada omega 0 dikali periode yang harus berulang sebesar M2Pi. Omega 0 dikali periode sama dengan M2Pi, di mana M adalah integer, sehingga sinyal tersebut adalah periode dengan periode dasar. T sama dengan M2Pi per omega 0, di mana nilai M sama dengan 1. Dan berikut adalah contoh soal kedua. Selanjutnya adalah contoh pelemparan koin tunggal. Yang ini entropi pelemparan koin yang adil adalah 1 bit dari jumlah informasi yang diharapkan dan terkandung di sumber pesan. Dan sumber pesannya adalah ini pelemparan koin. Lalu selanjutnya ada contoh entropi dari M yang dilemparkan adalah M log 2 M bit. Berikut adalah contoh dari industrial system. Contoh data dari industrial system.
yaitu isi tangki diukur oleh dua sensor, suhu dan tekanan, dan indikasi sensor telah digitalkan. Terus sensor suhu menunjukkan 3 kondisi, rendah, normal, dan tinggi. Lalu sensor tekanan menunjukkan 2 kondisi, ada di rendah dan tinggi juga. Nah, berikut adalah contohnya. Kesimpulan dari jurnal yang pertama. Nah, menyoroti kompleksitas masalah ketika mempertimbangkan kebijakan informasi parsial dalam analisis sistem probabilistik. Meskipun kebijakan informasi sempurna memungkinkan solusi yang efisien untuk beberapa masalah, kebijakan informasi parsial tanpa memori meningkatkan kompleksitas beberapa masalah verifikasi menjadi NP keras. Nah, namun pendekatan baru untuk menghitung hasil rata-rata jangka panjang terburuk dari tugas-tugas di bawah kebijakan informasi parsial tanpa memori tadi itu menawarkan potensi untuk pengembangan algoritma aproksimasi numerik yang lebih efisien dalam analisis sistem probabilistik. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Jadi, kesimpulan dari jurnal yang kedua ini yaitu yang berjudul Memorial Subsystem, yaitu menawarkan kontribusi yang berharga dalam merancang sistem komputer yang aman tanpa memori yang mampu melindungi informasi sensitif dan mencegah aliran informasi tidak sah keluar. Meskipun masih ada beberapa tantangan dan batasan yang perlu diatasi, model yang diusulkan menjanjikan langkah maju dalam studi sistem proteksi. Untuk kesimpulan dari jurnal ketiga, yakni di mana memperluas pengetahuan tentang kehilangan informasi yang diinduksi oleh sistem input-output deterministik dan tanpa memori dari variabel acak menjadi variabel stokastik berkeadaan kontinu. Nah, di mana di jurnal ini juga menunjukkan bahwa kelebihan informasi dapat mengurangi laju kehilangan informasi untuk kelas sistem tertentu, namun tidak berlaku untuk sistem yang menghancurkan informasi tak terbatas dalam sebagian besar kasus praktis. Penelitian masa depan akan difokuskan pada ekstensi ke sistem dengan memori pada masalah merekonstruksi proses input. Sebagai hasil sampingan, ini menyajikan kondisi yang memadai untuk proses input yang bersifat Markov dan fungsi sistem sehingga proses output juga bersifat Markov. Oke, terima kasih. Jadi di sini kesimpulan keseluruhannya adalah kompleksitas yang terlibat dalam penerapan kebijakan informasi parsial, sistem tanpa memori, memoryless system, dan tingkat kehilangan informasi. Penelitian ini menawarkan janji untuk pengembangan algoritma pendekatan numerik yang lebih efisien, membangun model sistem komputer yang pasti aman tanpa memori, memoryless yang seperti itu, yang itu merupakan kemajuan penting dalam pengembangan sistem yang melindungi informasi sensitif dan mencegah aliran informasi yang tidak sah. Nah, model yang diusulkan ini menjadikan kemajuan penelitian sistem perlindungan. Penelitian tentang tingkat kehilangan informasi dalam sistem input-output deterministik dan tanpa memori memberikan wawasan untuk mengurangi tingkat kehilangan informasi dalam kelas sistem tertentu. Hal ini tidak berlaku pada sistem yang dalam banyak kasus praktis membuang informasi tanpa batas waktu. Penelitian di masa depan akan pasti fokus pada masalah dalam perluasan sistem dengan memori dan restrukturisasi proses input. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.